Yang saya hormati Pak Cahyokumolo, Pak Andi Wijayanto, dan Pak Supriyansah. Pertemuan kita ini dari konteks historis bagi saya sangat luar biasa. Bahkan kalau saya ukur dari 3 periode saya di DPR, saya menempatkan pertemuan ini salah satu yang paling bersejarah. Pak Andi, Pak Cahyo, Pak Supriyansah, orang yang ikut membentuk sejarah bangsa ini. Kenapa? Karena peristiwa ini dengan kejujuran Bapak bertiga, kita sedang meluruskan kembali jalan sejarah. Tidak ada manusia yang suci kecuali Nabi. Dan kita membangun lembaga negara sesungguhnya untuk meluruskan kekurangsucian kita secara bersama-sama dengan melakukan check and balances. Maka menjadi keniscayaan tidak boleh mengkultuskan orang. Yang ada adalah kita menghidupkan lembaga negara, apapun lembaga negara itu, untuk berfungsi sesuai dengan rencananya, desainnya lembaga itu diadakan. Kita semua, masyarakat semua, menilai beberapa lembaga negara mereka jatuh hati. Wajar, karena kita melakukan reformasi pun karena bangsa ini ada persoalan besar. Lembaga negara seperti KPK, MK mendapat apresiasi yang luar biasa. Wajar, karena mereka pun telah melakukan kerja-kerja bersejarah. Mereka telah melakukan kerja-kerja bersejarah. Tetapi saat ini kita pun sedang melakukan kerja bersejarah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dukungan kepada lembaga-lembaga itu tidak boleh identik dengan dukungan kepada oknum-oknumnya. Korupsi bisa dilakukan oleh orang-orang di luar KPK, termasuk oleh orang di dalam KPK itu sendiri. Karena korupsi itu adalah potensi yang melekat pada kemanusiaan manusia. Apalagi kalau korupsi itu kita maknai secara luas, tidak hanya uang, tetapi korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Saya berulang mengatakan kata-kata yang masyhur terkenal. Pak Andi satu akademi dengan saya divisi UI sangat paham law action. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu punya potensi besar untuk disalahgunakan, apalagi kalau kekuasaan itu absolut, kewenangan itu absolut, maka penyalahgunaannya absolut. Maka ketika rakyat menaruh hati kepada lembaga yang kita cintai, KPK dan MK, maka penyalahgunaannya pun bisa absolut. Ini yang saya katakan pertemuan ini menjadi bersejarah, agar masyarakat tahu siapa yang harus mereka bela. Yang mereka harus bela adalah lembaga kebenaran dan keadilan. Orang belum tentu bersama keadilan dan kebenaran, tapi lembaganya memang didesain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Termasuk lembaga apakah itu DPR, DPD, MPR dan selanjutnya. Inilah yang saya katakan pertemuan bersejarah. Tentu saya berharap bapak-bapak di depan untuk Pak Supriyansah tadi, tentu kita apresiasi. Pak Rio sudah menyatakan bagaimana konflik batin Bapak. Kalau Bapak berdua, Pak Andi, Pak Cahyokumolo punya pengawal, punya aparat negara, Pak Supriyansah warga sipil biasa menghadapi peristiwa seperti ini. Sangat berhak Bapak kalau ancaman itu begitu serius. Kita punya lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sangat berhak Bapak untuk itu. Itu juga minta kami. Oleh karena itu saya mengatakan ini pertemuan bersejarah, biar masyarakat tahu, biar bangsa ini belajar. Tidak boleh ada manusia yang dikultuskan. Bahkan saya mengutip seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, mengatakan ruhnya Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Islam itu diperas,
tetesannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik yang benar dan mencegahkan kemungkaran kepada siapapun. Orang-orang terbaik di dalam sejarah Islam pun telah dipertanyakan. Seorang khalifah Islam Umar bin Khattab yang dijamin Nabi surga Firdaus, ketika berdiri ingin pidato ditunjuk, kami tidak akan dengar dan taat sebelum kau buktikan dari mana asal bajumu. Kau tinggi besar, nggak cukup jatah negara untukmu. Oleh karena itu, saya senang hadir di tempat ini. Saya merasa ini salah satu pertemuan bersejarah. Saya ingin masyarakat menyaksikan betul dan bangsa ini belajar. Satu anak tangga reformasi kita masuki. Kita membela fungsi lembaga negara dan kita tidak boleh membela mengkultuskan siapapun. Kesucian hanya milik Allah dan penjagaan hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul, dan sekarang tidak ada nabi dan rasul. Saya hanya meminta, pertanyaan teman-teman sudah banyak, mohon dijawab dari hati nurani Bapak, karena kita sedang membentuk sejarah bangsa ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat dalam ya. Amal ma'ruf nahi munkar. Dalam ya artinya. Silakan Pak Muslim Ayub. Orang Aceh ini biasanya juga banyak ayat. Coba keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pimpinan Komisi 3 beserta rekan-rekan Komisi 3 sekalian. Terhormat Pak Cahyo, Pak Andi dan Pak Supriyansyah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pertemuan sudah hampir barangkali 1,5 jam lebih, saya melihat ketiga-tiganya ini yang memberikan keterangan tidak jujur untuk menyampaikan kepada Komisi 3 menyangkut dengan persoalan masuknya AS menjadi nominasi salah satu menjadi wakil presiden, termasuk Pak Cahyo, termasuk Pak Andi. Ini yang sangat kita sesalkan. Kenapa harus kita tutupi? Kita sampaikan dalam forum ini. Apalagi dengan petinggi-petinggi PDIP dari teman-teman katanya tidak perlu berapa kali pertemuan. Saya perlu. Sudah 6 kali pertemuan. Masa tidak ada pernah terbetik menyangkut dengan persoalan calon wakil presiden? Itu tidak mungkin. Berarti yang dibicarakan di situ persoalan kue lapis dengan kue mangkok, nggak mungkin juga. Ini yang saya kesesalkan. Sekalian, saya tertuju kepada Pak Cahyo. Pada saat itu sebagai sekjen dan sebagai ketua fraksi, tidak mungkin Pak Cahyo tidak mengetahui ini. Jujur saya katakan. Cuman barangkali sulit untuk menyampaikan. Saya melihat selaku sekjen ya pada saat itu, pada saat beliau juga ketua fraksi, pernahkah enggak nama AS ini dibicarakan dalam pembicaraan resmi di PDIP sendiri tentang penjaringan bahwa AS ini sebagai wakil presiden? Ini jujur. Jangan ditutup-tutupi. Kenapa mesti kita takut? Kita sering memberikan kepada opini seolah Komisi 3 itu musuh dari segala persoalan-persoalan. Padahal kita mencari link yang sebenarnya. Apa pokok persoalannya? Yang kedua, saudara dulu pernah membantah dan tidak mengakui adanya pertemuan dengan Abraham Samad. Ada, saya kutip dalam satu surat wawancara. Mengapa saudara sekarang pernah mengakui? Ini kesalahan besar. Sudah berbohong namanya dia. Jadi ini tidak perlu lah. Kita yang diri saja dulu saudara mengakui segala sudah pernah. Dan mengapa tiba-tiba berubah pengakuan ini? Ini perlu Pak Menteri sampaikan. Yang berikutnya, menurut saudara, apakah bertemu dengan pimpinan KPK melanggar kode etik atau tidak? Apakah saudara tidak tahu kalau pimpinan KPK ini dilarang bertemu dengan pihak-pihak
apalagi berbicara mengenai politik praktis. Ini perlu saya garis bawahi. Baik, menyangkut dengan saudara Andi, saya katakan saudara juga pribadi saya tidak jujur untuk menyampaikan, dan tidak ada satupun terbetik dari karena katakan pernah berbicara menyangkut dengan soal wakil presiden. Saudara sebagai tim 11, koordinator tim 11, sudah itu menempatkan mengerucut 7 orang. Masa tidak ada pernah berbicara mengenai ini? Tidak mungkin. Kalau saya tanyakan kepada anak saya yang baru 8 tahun, pikirannya papa bodoh, tidak jujur. Apalagi ada seorang politisi, seorang sekretaris kabinet. Supaya masyarakat tahu, opini tahu, LSM tahu, semua tahu bahwa ini tidak dikarang-karang dan benar adanya. Mohon maaf walaupun terkejut, ini kenyataan. Saya terus membacakan ke orang. Saya orang Aceh, Pak, jujur dan berani menghadapi siapapun, saya berani kalau ini benar dengan pernyataan saya. Dan sekalian, mohon maaf Pak ya. Yang berikutnya mengenai saudara Supriyansa. Capital Building itu apakah sama saudara sendiri atau ada sama orang lain? Isu yang kami dengar ada sama orang lain yang masuk di apartemen saudara itu. Ini mohon maaf, bukan mengusik privasi Anda sebagai yang mempunyai apartemen tersebut. Isunya lain-lain, tidak perlu saya sampaikan. Sebagai teman dekat saya lah orang Aceh, yang ada teman dekat saya, nggak akan mungkin saudara tidak tahu bahwa saudara AS itu masuk dalam jajaran nominasi dan pembicaraan dalam rangka menjadikan beliau calon sebagai wakil presiden. Apalagi Anda dekat, apalagi dalam saat Anda mengantarkan pulang lagi, tidak akan mungkin dalam pembicaraan itu kosong sama sekali, tidak bicarakan apa-apa. Pasti ada yang kita bicarakan hal-hal yang menyangkut dengan persoalan yang kita bicarakan hari ini. Saya rasa pimpinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita mau kejujuran, semua ada di sini, semua ada dengan benak-benak kita. Yang penting kejujuran inilah suatu barangkali hal yang barangkali yang jujur. Apa kata saudara PKS tadi, yang ibaratnya Nabi yang tidak pernah berbohong, kecuali di Sumatera Utara ada namanya Nabi Roh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.